Halo Sobat Corong ID. 2 pekan lalu, China melayangkan surat diplomatik yang meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim dekat Natuna. Permintaan yang menjadi pertama kalinya dari China terkait kedaulatan Indonesia di Natuna. Selain itu, diketahui pula jika China memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus lalu. Latihan yang melibatkan 4.500 tentara dari AS dan Indonesia, mengapa baru sekarang diprotesnya? Padahal kan acara ini telah dilakukan sejak 2009 silam. Masih menjadi pertanyaan misteri bagi kita semua, karena belum menemukan jawaban validnya. Sahabat sekalian, kita menilai, sikap diam para pemimpin Indonesia tentang masalah ini justru untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan China. Namun tidak dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, di mana Basilio Dias Araujo selaku Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi menegaskan, pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa kegiatan eksplorasi migas di Natuna tetap berjalan dengan semestinya, tanpa menggubris seruan dari China tersebut. Sahabat sekalian, tepat tanggal 13 Desember tahun 2021 lalu, Antony Blinken selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tiba di Jakarta. Saudara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memulai lawatannya ke Indonesia pada hari Senin kemarin. Antony Blinken tiba pada Senin sore. Mungkin bagi pengamat hubungan internasional, kedatangan Blinken ini masih memiliki kaitan dengan situasi di Laut China Selatan. Dan benar saja, tepat di Balai Sidang Universitas Indonesia pada Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021, Blinken berjanji akan memperkuat kerjasama dengan kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Bahkan, ia juga mengatakan dalam pidatonya, bahwa Amerika sendiri sudah memperdalam perjanjian persekutuan dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand. Serta kesepakatan kerjasama keamanan dengan Australia dan Inggris. Maka dalam hal ini, mengingat Amerika selalu memiliki keterlibatan mendalam di Indo-Pasifik. Sehingga, pihaknya dan mitra AS meyakini bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik, adalah dengan menegaskan kembali nilai-nilai bersama. Di mana, pihaknya sangat mendukung upaya kuat Indonesia untuk melindungi hak-hak maritimnya, dan mempertahankan diri dalam menghadapi agresi Beijing di LCS, termasuk di zona ekonomi eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna. Dalam hal ini, menurut pengamat hubungan internasional Teuku Reza Shah menilai, bahwa kunjungan Blinken menunjukkan pentingnya posisi Indonesia. Tanpa diminta, AS secara tersirat menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Maka dari itu, muncullah asumsi dari pengamat lainnya yang menyarankan pada pemerintah Indonesia, untuk tidak perlu menanggapi gertakan Beijing di Laut China Selatan. Karena pada dasarnya, bisa dikatakan protes China ini, tidak terlalu mengejutkan karena China memang sejak awal mengeklaim perairan ZEE, dan landas kontinen melalui 9 garis putus-putus. Dan di sini, reaksi pemerintah Indonesia terhadap klaim ini sudah tepat dan konsisten, yang sejak awal sudah menolak keabsahan Nine Dash Line, dan arbitrase Tribunal UNCLOS tentang LCS 2016, juga telah mengonfirmasi bahwa klaim sepihak China ini bertentangan dengan hukum internasional. Oleh sebab itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara penyeimbang yang kuat, antara dua kekuatan utama dunia, yakni China dan Amerika. Dengan kata lain, negara besar dan kaya ini, tidak perlu berpihak pada satu kekuatan pun, atau lebih condong pada salah satu negara besar tersebut. Nah, kalau menurutmu gimana nih terkait informasi singkat ini? Coba deh tulis pendapat kalian di bawah ya. Sekian dulu dari admin, terima kasih.